Halo guys, balik lagi bareng aku Rata Pramesti. Di video kali ini aku bakal bahas tentang SNBP 2023, yaitu topiknya adalah kesalahan-kesalahan yang membuat kamu gagal di SNBP 2023. Jadi kayak kamu tuh bakal kecil diterima, peluang lolosnya tuh kecil untuk diterima di SNBP 2023. Apa aja kira-kira? Tapi sebelumnya jangan lupa buat bantu like, comment, share, serta subscribe channel ini biar semakin berkembang ke depannya. Terima kasih. Seperti yang teman-teman tahu bahwa SNBP 2023 bakal dimulai bentar lagi guys. Kira-kira berapa lama lagi nih? Pengumuman kuota bentar lagi ya guys ya, H-1. Lalu H-7 penetapan siswa eligible, H-14 registrasi akun SNPMB BP3, dan H-49 pendaftaran SNBP 2023. Wah, bentar lagi guys. Jadi kamu harus detail tahu banget gitu ya gimana sih tips ampuh lolosnya, dan kesalahan-kesalahannya itu harus kamu minimalisir untuk hindari, oke? Dan ingat sekarang penilaiannya itu agak berbeda ya, karena kan 50% minimal dari nilai seluruh raport dan juga 50% maksimal itu dari minat bakatnya ya, baik dari prestasi maupun 2 mapel yang menunjang, juga faktor-faktor lain sesuai dengan PTN-nya masing-masing. Oke, jadi langsung aja guys, beberapa kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang gagal di SNBP 2023. Check it out. Salah input data. Ini kayaknya kesannya sepele banget, tapi ini tuh bener-bener berpengaruh ya guys sama kelulusan kamu. Apalagi ini menyangkut data-data pribadi yang bisa dibuktikan. Nah, jadi nanti ketika misalnya pendaftaran sekolah itu sudah dimulai gitu ya, nanti kan sekolah tuh mendaftarkan kamu ya untuk ikutan SNBP karena kamu misalnya lolos eligible. Nah, di situ kamu juga harus memastikan bahwa data-data yang sekolah input itu sudah benar. Dan ketika nanti kamu mengisi data diri, kamu juga jangan sampai salah sedikit pun guys. Kayak misalnya alamat rumah deh. Nah, kamu gunakan yang kamu tempat tinggal ya sesuai dengan KTP kayak gitu. Atau misalnya nama nih, jangan sampai salah satu huruf tuh jangan ya. Nah, apalagi nanti ketika memasukkan nilai raport ya, bisa jadi ketika sekolah menginput nilai kamu itu tuh kebalik sama nilai raport teman kamu. Jadi alhasil kamu gagal. Nah, jadi harus dipastikan ya guys ya, terhindar dari kesalahan input data. Yang kedua, salah menempatkan jurusan dan PTN. Nah, karena kan nanti teman-teman tuh bisa memilih 2 jurusan, 2 PTN maksimal ya. Jadi bisa mau pilihan satu jurusan, 1 PTN juga nggak apa-apa sebenarnya, kan itu maksimal. Nah, misalnya kamu tuh tidak cari tahu dulu peminat dan daya tampung di jurusan A dan jurusan B. Jadi kamu asal aja nih, misalnya jurusan satunya tuh kamu pilih sastra Inggris UB gitu ya. Terus yang kedua tuh sastra Inggris UI. Nah, itu kan sayang banget ya. Pilihan 2 karena memang cenderung lebih tinggi gitu ya secara keketatan. Nah, itu tuh ya ketika kamu nggak lulus pilihan 1 bakal hangus juga di pilihan 2-nya. Nah, itu yang harus kamu pertimbangkan. Kalau misalnya mau sastra Inggris UB, nah yang keduanya bisa jadi UB aja gitu ya. Atau misalnya kalau misalnya kamu mau linjur UI, ya misalnya UI aja gitu di pilihan 1. Oke? Jadi kamu harus pastikan itu juga benar. Yang ketiga, salah strategi. Nah, misalnya nih, kamu tuh pengen masuk ke kedokteran UI. Ternyata temen kamu ada yang nilainya lebih tinggi, lalu rankingnya lebih tinggi, itu tuh pengen juga ke kedokteran UI. Nah, di sini kan kamu kayak tekanan batin ya. Apakah kamu bakal tetap struggling di kedokteran, tetap bertahan dengan keinginan kamu ke kedokteran UI, atau mengalah aja? Nah, kamu perlu pastikan alumni kamu ada nggak yang lolos ke PTN tersebut lewat jalur SNMPTN yang dulu ya. Nah, kalau misalnya ternyata ada nih 5-10 orang yang lolos ke kedokteran UI, nah kamu gaskeun aja ya. Dan kamu bisa lihat juga saingan-saingannya siapa lagi selain orang tersebut. Nah, selain itu jangan lupa lampirkan sertifikat yang menunjang, apalagi yang berhubungan sama jurusan tersebut. Jadi itu bisa menambah poin kamu, oke? Nah, orang-orang yang biasanya langsung asal-asalan gitu ya, nggak melihat strategi ini, ya kemungkinan besar juga bakal gagal. Yang terakhir adalah tidak yakin dengan pilihan. Nah, biasanya dalam memilih jurusan atau PTN tuh yang nggak hanya dipengaruhi sama diri sendiri, tapi misalnya dari keluarga, teman, atau misalnya ngerasa jurusan itu prestis gitu ya. Nah, kamu tuh ngerasa, oh iya gue milih aja jurusan ini, jadi nanti bakal dilihat wah. Nah, itu jangan guys. Jadi kamu linearkan dengan minat bakat kamu dan kedepannya kamu tuh pengen jadi apa, biar nanti apa yang kamu dapatkan gitu ya ketika nanti lolos itu
itu akan kamu jalani dengan sepenuh hati. Apalagi nanti pas kamu lulus tuh bisa menggapai karir yang kamu inginkan. Jadi kayak strategi berpikirnya tuh jangka panjang, jangan hanya jangka pendek aja. Pengen dilihat orang, pengen kelihatannya wow. Nah itu mulai hilangkan guys, tapi jangka panjang. Oke? Dengan begitu pun kamu bakal semakin yakin dengan pilihan kamu. Selain itu, memilih jurusan yang tidak sesuai dengan kemampuan dan value diri kamu. Nah, misalnya kamu tuh tahu guys, kamu tuh nilainya itu adalah di bawah 80, tapi kamu ngebet pengen ke UGM. Ya sebenarnya bisa aja, cuma sangat kecil kemungkinannya, karena yang lolos ke UGM ya di rata-ratanya di atas 85-an ya untuk mayoritas jurusan di sana. Jadi kamu harus bisa mengukur kemampuan diri kamu ketika misalnya kamu masuk eligible, biar kamu tuh bisa lolos juga SNBP. Siapa sih yang gak mau lolos SNBP kan? Gak usah ujian lagi guys. Jadi kayak walaupun nih bisa dibilang SNBP atau SNMPTN tuh hoki-hokian, iya bisa jadi juga sih, bener juga sih. Tapi kan kita coba manfaatkan hoki ini dengan sebaik mungkin, dengan analisis terbaik yang kamu udah lakukan gitu. Jadi nanti pada akhirnya juga selain hoki juga emang ada usaha, ada doa di dalamnya ya. Jadi kamu bisa menggapai apa yang kamu inginkan. Karena anyway dulu juga aku lolos lewat jalur SNMPTN guys, tapi udah lama banget ya, tahun 2016. Jadi aku juga bersyukur karena aku lolos di SNMPTN, ya aku nggak usah susah payah ikut jalur ujian. Nah, jadi itu jadikan motivasi ya guys ya. Kamu berikan yang terbaik di SNBP-nya dengan memilih jurusan dan PTN sesuai dengan minat bakat kamu, tapi kamu juga belajar persiapan menuju SNBT 2023. Nah, gitu aja sih guys untuk kesalahan-kesalahan yang bikin kamu gagal di SNBP 2023. Kalau misalnya kamu ada saran konten lain, boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye!